kabar Ibu hari ini? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya Bu. Jadi kesempatan kita untuk berbicara di sini, tentu kita sudah sama-sama tahu untuk membicarakan tentang observasi yang akan kita lakukan di kelas nanti. Jadi sebelum melakukan observasi di kelas, kita diskusi dulu ya Bu ya. Ada sesuatu yang ada banyak mungkin, bukan sesuatu lagi yang harus kita sepakati bersama atau saya minta. Jadi yang rencananya di kelas mana ya Bu observasinya? Saya di kelas 10 10.1 ya. Itu di les keberapa Bu? Les pertama Pak. Les pertama sampai les kedua ini ya pertemuannya. Materi apa Bu? Kebetulan saya ngambil materi bahasa Indonesia aja Pak. Materinya tentang Teks prosedur ya Bu ya. Jadi ini teks prosedur ini apa tujuan pembelajarannya yang mau dicapai? Pertama yang saya buat ada 4 ya Pak ya tujuan pembelajarannya. Pertama, anak bisa atau murid bisa mengidentifikasi teks prosedur. Ya. Kedua, murid bisa menganalisis teks prosedur. Dan ketiga, murid bisa membuat teks prosedur sederhana. Ya. Terakhir, murid bisa mempresentasikan teks prosedur di depan kelas. Nah, bagus sekali. Menurut saya itu sangat terurut dari yang termudah sampai yang tersukar ya Bu ya, nanti dijalankan. Kemudian Bu, untuk setelah saya tahu nanti Ibu akan mengajarkan teks prosedur, tujuannya juga sudah terurut. Kira-kira Ibu akan menggunakan metode apa dalam pembelajaran nanti? Saya kira anak-anak lebih suka dan lebih bagus menggunakan PBL Pak. PBL ya? Mengapa Ibu merasa itu lebih tepat PBL? Yang pertama, PBL itu yang saya perhatikan di dalam kelas menarik antusias anak belajar. Kemudian yang kedua, merangsang anak untuk berkreativitas begitu Pak dan menganalisis. Bisa aktif nanti anak itu dengan menggunakan metode itu ya Bu ya. Kemudian strategi apa yang strateginya saya nanti mungkin akan menyuruh anak itu membuat kelompok seperti mereka diskusi kelompok di dalam kelas itu Pak. Satu kelompok berapa orang? Mungkin paling sedikit 3 orang Pak. 3 ya, berarti kelompok kecil ya Bu ya. Kelompok kecil. Ya. Kemudian setelah nanti dibagi dalam kelompok kecil, rencana penggunaan alat komedi apa yang akan gunakan? Pertama saya butuhin fokus. Kemudian saya YouTube Pak, kami menggunakan YouTube. Jadi YouTube itu diambil dari sumber mana itu nanti Bu? Ada kaitannya dengan? Ada Pak, ada. Nanti saya sebelum di kelas saya akan searching materi apa yang relevan dengan pembelajaran kami. Ya sangat menarik tadi saya dengar dari urutannya. Kemudian selain penggunaan YouTube itu bisa menggembirakan Anda dalam pembelajaran, mungkin ada ya ice breaking akan ditempatkan di pembelajaran nanti ya? Ada Pak. Jadi mungkin saya akan kasih anak-anak ice breaking 5 menit lah sebelum materi Pak. Ya, penempatan ice breaking itu di pembelajaran inti atau? Awal Pak, awal. Awal ada. Ya. Oh, di inti juga ada nanti rencananya. Saya mungkin di awal sama akhir saja Pak. Oh, gitu ya Bu. Saya tidak melakukan ice breaking karena mungkin anak-anak fokus dalam materi. Berarti dalam penerapan pembelajaran nanti Ibu sudah menerapkan ada apa ya hubungannya dengan pembelajaran mendalam ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, untuk asesmennya sendiri bagaimana Bu? Asesmen saya nanti menggunakan asesmen apa namanya itu Pak? Pengamatan ya, nilai observasi dulu Pak. Observasi. Terhadap tujuan pembelajaran yang saya rancang ini, saya mengamati bagaimana nanti anak-anak itu pas diskusi kelompok bisa tidak dari mengidentifikasi, menganalisis, membuat dan mempresentasikan. Setelah itu mungkin saya akan membuat soal esai untuk nanti diberikan kepada anak-anak dan untuk menguji pemahaman anak-anak
terhadap materi itu Pak. Ya. Tapi sebelumnya mungkin sudah Ibu sisipkan soal-soal pemantik ya untuk mengarahkan ya Bu ya. Sudah ada lah Pak beberapa Ya, pertanyaan pemancing untuk anak. Ya, saya rasa dengan rencana Ibu apakah akan Ibu terapkan mungkin pembelajaran nanti akan nampak aktifnya. Kalau saya bayangkan itu ya Bu ya. Kemudian Bu terkait dengan pembelajaran kelompok, kira-kira menurut Ibu ada nggak kendala nanti waktu mempelajarkan teks prosedur itu di kelas tersebut? Bisa ada Pak, biasanya kan namanya anak-anak ini kalau sudah berkelompok kadang 1-2 orang aja yang bekerja, jadi kolaborasi itu tidak semua begitu. Atau ada anak yang ada kawannya yang aktif, yang ini malu-malu begitu Pak, jadi tidak semuanya tampil begitu kalau menurut saya Pak ya. Jadi untuk mengatasi itu rencana Ibu nanti bagaimana? Mungkin dalam presentasi sudah Ibu rancang nih pembagian perannya gitu. Iya Pak, jadi memang semua anak saya instruksikan nanti supaya si A mendapat tugas ini, si B ini, si C ini. Semuanya ada pembagian peran ya Bu ya. Berpartisipasi. Mungkin ada juga ini ya Bu, apa namanya ya, dia kelompok mungkin ya Bu, sebelum tampil ya. Iya Bu, iya Pak, barangkali nanti akan saya suruh juga anak membuat dialog agar mereka lebih semangat begitu ya Pak ya. Iya. Sudah terbayang saya itu mungkin membuat semangat kelompok-kelompok yang lain juga ya Bu. Jadi untuk pertemuan observasi nanti sudah ada, saya pun sebagai kepala sekolah sudah mendapat gambaran dari materi apa yang akan disampaikan, tujuan pembelajarannya, kemudian sampai strateginya, alat-alat apa yang akan digunakan, sampai bagaimana proses presentasi yang akan dilakukan. Mudah-mudahan pembelajaran nanti di kelas bisa berjalan lancar ya Bu ya. Jadi kalau menurut Ibu nanti bagaimana keyakinan Ibu dalam mengajar nanti? Saya yakin semua RPP yang saya buat, yang saya rancang, tujuan pembelajaran yang saya buat ini bisa nanti dicapai anak di dalam kelas. Amin. Semoga kita sehat selalu ya Bu. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak. Oke, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, jadi tadi kita sudah melakukan pembelajaran di kelas, dan saya sudah melakukan observasi di kelas juga. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas? Lega ya Pak ya, lega saya, dan mudah-mudahan anak-anak bisa bagus di kelas. Ya. Kalau menurut Ibu bagaimana tingkat keberhasilannya tadi dalam pembelajaran? Cukup baik Pak menurut saya. Alhamdulillah. Anak-anak interaksinya bagus, kemudian antusiasnya juga bagus, dan nilai mereka saya tengok dari hasil esai pun juga baik Pak. Ya, kalau menurut catatan saya juga seperti itu, apa yang sudah Ibu sampaikan di pembicaraan kita tadi sebelum melakukan pembelajaran di kelas, ya saya rasa semua terpenuhi sama Ibu. Bahkan ada sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak terduga Ibu bisa mengatasi dari kendala yang ada di kelas saya lihat tadi. Ya. Kemudian ada nggak hal yang berbeda di kelas tersebut waktu Ibu melakukan pembelajaran tadi? Oh ada Pak. Ada ya Bu. Bahan Pak. Jadi anak-anak itu yang saya buat berkelompok itu mereka aktif semua Pak, berkontribusi semua, berpartisipasi semua anak-anak itu. Di luar dugaan ya, ada yang selama ini mungkin nggak berani mengungkapkan pendapat. Jadi ya aktif tadi ya Bu ya. Kenapa saya Ibu merasa bingung mau pilih yang mana? Nah, itu menjadi kesulitan atau enggak Pak menurut Ibu? Tidak kesulitan sih Pak, cuma menjadi kepuasan saya sendiri begitu, berarti anak-anak ini sangat tertarik begitu Pak. Iya, saya tertarik ya dengan apa yang melihat antusias anak-anak. Ya. Jadi kalau menurut Ibu dengan keaktifan anak tersebut, kira-kira kedepannya Ibu mau mengajarkan strategi yang berbeda mungkin? Barangkali akan saya coba Pak, Nah, akan
bisa berkontribusi seperti di pelajaran bahasa Indonesia. Apa yang mau Ibu tingkatkan tadi? Kalau dari mungkin dari strateginya, metodenya, atau dari apanya supaya lebih terangkum lagi anak-anak yang tidak ingin bertanya, ingin apa, tapi karena waktu yang membatasi tadi dia belum sempat tampil ya Bu. Iya, barangkali mungkin akan saya tambah dari alokasi waktu, kemudian dari metodenya nanti mungkin akan saya cari juga Pak apa hal-hal lain bisa lebih memancing pemikiran anak, anak misalnya. Luar biasa Ibu. Ini menjadi pembelajaran juga sama saya juga mendapat inspirasi banyak. Kemungkinan hal-hal yang positif ini akan kita bagi dengan guru yang lain supaya anak-anak juga aktif nampak pembelajarannya tadi. Selain aktif, kreatifnya nampak tadi ya Bu. Jadi menurut Ibu komitmen Ibu ke depan apa? Komitmen saya mungkin ke depannya saya akan lebih memperhatikan strategi dan metode pembelajaran saya Pak. Karena mungkin selama ini saya menggunakan metode ceramah-ceramah saja, kurang mendalami tentang metode pembelajaran yang lain seperti PBL, PJBL, Discovery. Oh, akan ikut variasikan ya. Baik Bu, terima kasih. Saya sangat senang sekali dengan pembicaraan ini. Mudah-mudahan kita akan terus meningkatkan dan menggali potensi yang ada pada